Kali ini seperti biasa saya akan membahas corporate action, yaitu bagi dividen, tetapi bukan saham. Yang bagi dividen adalah ETF. Apa itu ETF dan apa ada yang menarik sisi dari ETF ini akan saya ulas di video kali ini tentang ETF yang akan bagi dividen. Oke, check this out. Sekarang bisa join grup belajar investasi saham. Bisa dengan bikin akun Mirai deposit 10 juta atau membayar 400.000 untuk selamanya. Gimana caranya? Link ada di deskripsi. Info lebih lanjut bisa hubungi ke DM Instagram kita. Oke, saya tag video ini di tanggal 6 Desember jam 8.47 sebelum perdagangan mulai. Tumben ya saya tag pagi hari. Buat yang belum join ke channel Telegram silakan join for free. Tiap pagi saya rilis akumulasi dan kemarin sedikit saya kasih bocoran beberapa menu di member ya, cuman ya kami sensor beberapa dan satu diantaranya itu makin naik ya, ini makin naik. Udah ada beberapa yang sudah kita buka ini jadi silakan ikuti juga semua sosial media kita di Telegram dan juga di Instagram. Oke. Video kali ini saya akan membahas yaitu yang melakukan corporate action itu ETF. Nah, ini saya melihat di Stockbit bagian kalender ya, Bapak Ibu dan teman-teman bisa cek Stockbit lalu titik 3 ini lalu kalender. Dan ini akan muncul ya apa-apa news yang ada dari ini today ya, berdasarkan hari ini, ekonomik ini beritanya. Mungkin ada yang namanya inflasi pengumuman inflasi kapan, dan ini ada semua. Terus nah ini saya fokus ke dividen. Kalau yang lain-lain ini pasti sudah familiar ya. Kayak PWR kita sudah bahas, Doit sudah bahas, Demas sudah bahas juga. Cuman yang menarik adalah kode-kode yang mungkin bagi Bapak Ibu dan teman-teman masih apa nih kode ini, R, X. Nah, ini saya akan bahas di video kali ini. Oke, jadi ini adalah ETF ya. ETF itu apa? Nah, ini kita cek ya di website Bursa Efek Indonesia. Bapak Ibu dan teman-teman bisa cek, lalu ke data pasar, lalu ke ini produk dan layanan, lalu exchange trade fund. Nah, ini ya. Yaitu ETF, exchange trade fund, panjangannya itu. Nah, informasi umumnya adalah seperti ini. Ini saham yang diperdagangkan di Bursa Efek. Ini reksadana, pengelola diversifikasi portofolio. Nah, ETF ini yang membeli di tengah-tengah, beririsan lah. Dan ETF ini underlyingnya atau pedomannya itu biasanya adalah indeks. Nah, ini indeks acuan. That's why kalau Bapak Ibu teman-teman perhatikan di sini cari ke data pasar lalu data exchange trade fund, kita cek klik kanan, ini hasilnya adalah nah ini kode-kodenya XKID contoh ya, reksadana indeks KISI IDX30 ETF. Artinya adalah manajer investasinya itu KISI Asset Management. Oke. Lalu yang diperdagangkan indeksnya adalah IDX30. Nah, ini manajer investasinya beda-beda. That's why di sini ETF ini pertemuan keduanya, pertemuan saham dan juga reksadana. Tapi yang dibeli itu bukan reksadana saham. Kalau reksadana saham itu kan manajer investasi bikin portofolio sendiri. Misal nih saya sudah punya aset under management, terus kita mau beli saham-saham, nah itu saya terbitkan dalam bentuk reksadana saham. Itu kan sahamnya pilihan saya sendiri, pilihan perusahaan aset under management saya. Nah itu ada sendiri. Tapi kalau ETF ini murni untuk yang ada di indeks. That's why di sini penjelasannya adalah seperti ini. IDX30, government bond, lalu LQ45, IDX ESG leader, IDX growth 30, terus ini FTSE Index ESG. Nah, ini kan indeks-indeks semua. Oke, itu ya. Itu yang membedakan reksadana saham dan juga ETF. Nah, pengertian lagi di ETF lagi, kita bisa membeli
ETF ini lewat dua hal, yaitu dealer partisipan di pasar primer dan lewat broker manapun di pasar sekunder. Tetapi kalau untuk pasar primer ini itu pembeliannya minimal ini 1000 lot. Nah, kalau broker di pasar sekunder kayak kita beli saham itu sama 1 lot. Nah, kalau beli di broker nih gimana caranya? Ya tinggal diketik aja, sama kayak beli saham, tinggal diketik aja kodenya ini apa. Biasanya depannya X, depannya R, ya. Itu ya, seperti contoh ini kita cek tadi R ini RLQ45. Nah, ini Premier ETF LQ45. Tuh ya. Nah, itu contoh-contohnya. Lalu ETF ini perbedaan ETF dan reksadananya ini. Kalau reksadana kan ya kita beli di manajer investasi atau agen penjual reksadana ya kayak Bibit. Ya kayak Bibit lah contohnya, Bareksa gitu ya. Minim pembelian 1 unit. Kalau ini 1 lot atau 100 unit. Bisa 10.000 ya, di Bibit bisa 10.000 minimal. Kalau biaya transaksi ini ya penjualan 1-3%. Kalau ini ETF ya sesuai kita kalau beli saham. Contoh saya pakai broker Mirae, fee beli dan fee jualnya kalau ditotalkan 0,4. Yaitu lebih murah lah dibandingkan ini. Oke, resiko transaksinya dapat dikontrol lebih rendah karena transaksi jual beli ETF dapat dilakukan setiap saat selama bursa berlangsung. Oke, itu ya. Terus NAB ya atau nilai aset bersihnya per unit. Kalau ini perhitungan NAB dilakukan 1 kali setelah penutupan. Kalau ini dilakukan setiap saat selama perdagangan. Persis murni seperti saham. Cuman ini kan yang diperdagangkan kan indeks acuan. Nah, ini makanya underlyingnya itu apa? Kalau reksadana seperti contoh saya beli reksadana A gitu. Ada saham A, B, C, D, E, F, G. Nah, itu akan mempengaruhi ya nilai aset bersihnya ya NAB-nya. Nah, ini kan berdasarkan saham-saham ini. Nah, kalau ini ya berdasarkan indeks acuan. Gitu. Oke, terus ini ya statementnya kan T+7. Kalau ETF kan sama kayak saham ya T+2. Lalu ini dealer partisipannya, kalau ini tadi ETF ada yaitu di pasar Premier ya dealer partisipan. Nah, dealer partisipan sekarang ini ada 9 dealer partisipan, yaitu ini Indo Premier, Sinarmas Sekuritas, Mandiri, Bahana dan kawan-kawan ini. Korea Investment Sekuritas. That's why ini tadi BQ ya. Ini kan tadi ada ya contoh. Nah, ini reksadana indeks KISI. Nah, ini. Gitu. Itu sih itu yang membuat 9 dealer partisipan ini bisa. Nah, ini keuntungan. Nah, ini saya bahas juga keuntungan ETF. Mudah dan fleksibel sama kayak saham, rendah biaya dan resiko. Kalau dibandingkan reksadana memang lebih rendah ya. Apanya? Cost-nya ya, fee-nya lebih rendah. Cakupan kalau resiko lebih rendah ya itu kembali lagi indeks pilihannya apa gitu. Terus cakupan luas, miliki satu ETF memiliki puluhan saham unggulan. ETF juga ditawarkan variatif, transparan. Oke. Tujuan ETF diversifikasi secara otomatis, fleksibel. Ini mekanismenya sama kayak pasar sekunder, jual beli kayak seperti jual beli saham aja sih kalau saya melihat ya. Itu sih ETF ya seperti itu. Gitu. Jadi ini hal yang menarik menurut saya dengan adanya ETF yang bagi dividen. Contoh XIIT. Kalau kita cek di sini, nah XIIT ini itu apa sih? Oh, reksadana KIK Premier IDX 30. Berarti underlyingnya IDX 30. Lalu manajer investasinya Indo Premier. Nah, ini kalau saya cek di sini ada nggak? Oh, IDX ya. Bentar, ini dibikin indeks. Oke, ini IDX 30. Oh, nggak ada. Bentar. Nah, ini IDX 30 ada. Ya, grafiknya akan mengikuti seperti ini. Si siapa XIIT karena berdasarkan IDX 30 kan. Nah, kita cek XIIT. Oh, sorry, ini ikatnya stok ya. XIIT. Nah, grafiknya mirip. Nah, mereka punya indeks sendiri ya. Itu sih. Nah, contoh ini IDX 30 ada beberapa ya yang menerbitkan ya. Tidak hanya
si Indo Premier gitu. Bahkan Indo Premier pun ada dua, yang XXID, reksadana Index Premier ETF Index IDX30, sama reksadana KIK Premier IDX30. Kalau kita cek di sini IDX30 ini kan ada beberapa yang nerbitkan. Ada Indo Premier, ada Sinarmas Sekuritas, Sinarmas Asset Management, ada Pinnacle Persada Investment, Batavia, Panin. Ini juga Indo Premier juga ada lagi, ada Kisi juga. Jadi beda-beda. Nah, apakah ini bagi dividen atau enggak? Nah, ini perlu Bapak Ibu dan teman-teman cek ulang. Nah, kalau di sini sejauh ini yang bagi dividen itu ada beberapa, yaitu RLQ45, XIIF, XIT dan kawan-kawan. Itu sih. RLQ. Nah, ini RLQ kan Indo Premier yang nerbitkan. Gitu. Ini LQ45, berdasarkan LQ45. Oke, itu sih. Kalau kita hitung berdasarkan harganya, terutama buat ETF ini, contoh RQ yang ini RQ. Kita mau lihat ya dividen yieldnya tuh berapa sih, tinggal bagi aja 11,53 dibagi last price-nya 1068 kali 100, 1%. Oke, selanjutnya XIIF 5,72 bagi 532, 1% juga. Lalu XIIT 5,98 dibagi 556, 1% juga. XISC 7,83 dibagi 727, 1% juga. Jadi so far 1, 2, 3, 4 ETF yang akan bagi dividen. Dividen yieldnya memang tidak menarik, hanya 1%. Tetapi ini menurut saya lebih baik dibandingkan perusahaan-perusahaan yang tidak bagi dividen gitu. Kalau kita cek XIIF, harusnya mereka ada historikalnya juga. Nah, di sini kan kita bisa cek, oh historikalnya dia baru ini bagi dividen. Oke. XIIF ya, sebelumnya siapa lagi? Kita lihat XIIT gimana historikalnya, kan Bapak Ibu dan teman. Oh, ini rajin bagi dividen di akhir tahun. Oke, tahun lalu 8, tahun ini 5. Oke, turun. Terus kita lihat lagi. Nah, lagi. Oke. Oh, ini udah XIIF, kita cek. Dia bagi dividen kan? Ini dividen yang keberapa sih? Oh, baru tahun ini. XIIF. Ini tadi XISC udah belum ya? XISC kita cek. Wah, ini termasuk rutin kayak XIIT yang XISC. Oke, terus satu lagi adalah yang RLQ45X. Nah, ini kita cek. Ya, ini rutin juga. Nah, ini bagi dividennya rutin di akhir tahun. Oke, bahkan di Februari dia bagi 2 kali. Jadi itu menurut saya ini hal yang bagus dan mungkin bisa menjadi salah satu solusi buat Bapak Ibu dan teman-teman untuk yang namanya diversifikasi seperti yang dijelaskan di website Bursa Efek ini. Yaitu tujuannya adalah mana nih tadi, mana diversifikasi, ada nggak ya diversifikasi, ya itulah untuk menawarkan. Nah, ini diversifikasi bisa dikatakan mengcover lah ya beberapa perusahaan-perusahaan yang mungkin pemilihan Bapak Ibu dan teman-teman kurang oke. Jadi itu yang bisa saya share tentang ETF, semoga bermanfaat dan ini bisa menjadi salah satu tools atau salah satu pilihan lah ya, di mana mungkin lagi pusing mikir saham apa yang menarik, sahamnya harganya nggak ada yang cocok, mungkin ini salah satu solusinya, yaitu beli ETF. Oke, mungkin itu yang bisa saya share di video kali ini, semoga bermanfaat dan see you on the next video. Bye bye.